Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik, memberikan kesempatan buat kita untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan harian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk diubahkan oleh firman-Mu. Ajarlah kami hari ini tentang kekuatan pengampunan yang sejati. Bukakan hati kami agar mampu menerima dan memberi pengampunan sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan yang membebaskan, yang terambil dari ayat firman Tuhan Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, Corrie ten Boom adalah seorang Kristen Belanda yang bersama keluarganya menyembunyikan orang-orang Yahudi selama masa Holocaust. Mereka akhirnya ditangkap dan Corrie serta saudara perempuannya dikirim ke kamp konsentrasi. Di sana saudara perempuannya meninggal akibat perlakuan buruk yang mereka terima. Bertahun-tahun setelah perang berakhir, Corrie berbicara di sebuah gereja di Jerman tentang kasih dan pengampunan. Setelah kebaktian, seorang pria datang kepadanya dan berkata, "Saya adalah salah satu penjaga di kamp tempat saudara perempuanmu meninggal. Tapi saya telah bertobat dan percaya kepada Kristus. Bisakah kau mengampuni saya?" Corrie mengaku bahwa saat itu tangannya terasa beku, tapi ia berdoa dalam hati, dan ketika ia mengulurkan tangan dan berkata, "Saya mengampunimu," ia merasa kasih Tuhan mengalir dalam dirinya. Pengampunan bukanlah hal mudah, tapi melalui Tuhan kita dimampukan untuk melakukannya, dan itu membebaskan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, pengampunan seringkali menjadi hal tersulit dalam hidup kita. Luka, pengkhianatan, dan rasa sakit bisa membuat hati kita mengeras. Kita berpikir bahwa dengan tidak mengampuni, kita bisa melindungi diri dari luka lebih lanjut. Namun sesungguhnya ketidakmampuan untuk mengampuni justru mengikat kita dalam kepahitan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 menekankan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan tidak menunggu kita layak untuk diampuni. Dia memberikan pengampunannya secara cuma-cuma melalui kasih karunia. Ketika kita sadar betapa besar pengampunan yang telah kita terima, kita pun dimampukan untuk mengampuni orang lain. Pengampunan bukan berarti melupakan atau menyetujui kesalahan, melainkan melepaskan hak untuk membalas. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan dan wujud kasih sejati. Pengampunan adalah jalan menuju pemulihan, bukan hanya bagi orang yang diampuni, tetapi terutama bagi diri kita sendiri. Dalam setiap luka, Tuhan hadir. Dan ketika kita memilih untuk mengampuni, kita sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan hati kita. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungkan kembali
siapa yang perlu kita ampuni hari ini, dan bawalah mereka dalam doa kita. Ingatkan diri kita bahwa pengampunan adalah keputusan, bukan perasaan. Ambillah langkah pertama, baik dalam hati maupun dalam tindakan, untuk melepaskan pengampunan, walaupun secara bertahap. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, marilah kita tutup renungan kita ini dengan doa. Bapa yang kami puja dan sembah, Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami yang begitu besar. Tolonglah kami untuk juga mengampuni mereka yang telah menyakiti kami. Buanglah akar kepahitan dalam hati kami dan gantikan dengan kasih-Mu yang menyembuhkan. Kami mau memilih untuk hidup dalam kebebasan yang Engkau sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi melepaskan beban yang menahan jiwa dari kebebasan. Haleluya.